Seratus 4. Melbourne FM. Sharing yang pengen aku bagiin hari ini, aku mau kasih judul Selah. Basically singkat banget sih podcast hari ini. Aku cuman pengen share. Intinya hari ini aku cuman pengen share buat teman-teman supaya gak lupa bahagia, gak lupa tersenyum, gak lupa ngelakuin hobi kalian, dan gak lupa untuk berhenti sejenak dan istirahat. Sebelum itu, aku mau ajak teman-teman buat buka dari Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Mulai dari ayat 4 dulu. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Dari ayat ini aku mau jelasin dulu ya bahwa sebagai manusia itu, maksudnya aku cuman pengen ngingetin teman-teman, aku cuman pengen sharing bahwa kita itu manusia, co-leadermu manusia, pendetamu manusia, pastor grammu manusia, orang tuamu juga manusia. Jadi jangan sampai kita tuh melihat orang, terutama mungkin pastor kita atau co-leader kita yang kita kagumin, atau kakak rohani kita yang kita kagumin itu, jangan sampai kita melihat mereka itu terlalu perfect ya, terlalu sempurna, yang tidak ada salah, tidak ada cacat, dan tidak mungkin berbuat salah gitu. Aku percaya kita semua masih hidup dalam, walaupun kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi kita ini masih daging. Makanya kita ada proses sanctification. Aku percaya bahwa manusia itu punya kapasitas hati. Kapasitas hati manusia itu ada miliknya. Aku percaya bahwa sebagai manusia, capek itu normal. Capek itu manusiawi sih basically. Kenapa aku sharing kayak gini? Karena berkaca dari pengalamanku sendiri, jujur lately aku pun lagi ngerasa capek gitu. Tired in terms of physically and spiritual. Tired, memang tired dalam hal pekerjaan, capek, physically capek. Dalam hal spiritual juga aku ngerasa kadang gak ada waktu untuk devotion, kadang gak ada waktu untuk baca Alkitab, kadang gak ada waktu untuk sharing, untuk menulis, kayak gitu-gitu. Apa ya? Makanya aku ambil sharing ayat hari ini dari Mazmur, karena FYI buat teman-teman yang nggak tahu, tadi ada kata Selah. Selah itu tuh tanda musik di dalam Ibrani ya, dalam bahasa Ibrani, yang artinya berhenti sejenak dan renungkan gitu. Kalau kalian baca dari Mazmur 84 itu kan yang di ayat 6 itu kan apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu kan ibaratnya lembah kekelaman ya, lembah yang kesedihan gitu. Tapi di situ ada koma, lalu mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Jadi di sini aku pengen sharing gimana caranya waktu melintasi lembah Baka itu, tapi malah membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Menurut aku Tuhan, Daud di sini ya,
lewat revelation-nya Tuhan, pengen kita tuh belajar juga bahwa berhenti sejenak dan merenungkan apa yang Tuhan udah kasih itu tuh penting banget untuk punya your me time. Itu penting banget untuk punya your me time with God, untuk just have fun dan just do your hobby. Itu penting banget. Ada kalanya memang kita tuh harus istirahat, karena aku percaya Tuhan aja kan menciptakan hari itu kan ada 7, dan yang hari ke-7 Tuhan sendiri itu kan beristirahat kan. Aku percaya everything happens for a reason. Jadi dari zaman dahulu banget pun Tuhan tuh sudah ngajarin kita untuk tidak baik kalau kita tuh terus-terusan bekerja gitu. Tidak baik kalau kita tuh terus-terusan maaf ya kalau saya sharing seperti ini, tapi menurut saya pun dalam tanda kutip ibaratnya kayak terlalu aktif di gereja pun menurut saya tuh itu tidak baik. Saya tahu mungkin sharing ini akan dipandang wah tapi gini, tapi menurut saya memang itu yang Tuhan kasih di hati saya gitu belakangan ini gitu. Aku percaya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mungkin akan ada orang yang gimana dengan membaca Alkitab yang berlebihan, apakah itu akan tidak baik? Maaf ya, menurut saya iya, karena imagine dalam satu hari kamu baca Alkitab for like 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. Maksud saya seperti ini. Membaca Alkitab itu tujuannya bukan sehari 5 pasal, sehari 10 pasal, lalu dalam 6 bulan Alkitab yang setebal itu bisa kamu selesaikan. Kalau kamu membaca Alkitab tetapi kamu tidak mengerti dan memahami apa isinya, menurut saya sama saja. Menurut saya itu jadi tidak ada gunanya. Kalau wajahmu setiap hari muncul terus di gereja, semua pelayanan dalam tanda kutip kamu sikat, kamu orang yang aktif banget gitu, tapi ujung-ujungnya fisikmu capek, menurutku pelayanan bisa jadi burnout, pelayanan bisa jadi sesuatu yang gak memberkati kita, tapi malah kita mungkin bisa jadi capek, bisa jadi malah jadi emosian, malah gak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Makanya sharing hari ini judulnya Selah, karena saya percaya istirahat itu penting. Saya percaya berhenti sejenak dan untuk just take break, just do your hobby, just do something that makes you happy. Entahlah baca buku mungkin, piknik, pergi ke taman, duduk-duduk, masak mungkin, menulis mungkin, fotografi mungkin kalau kamu suka. Bahkan menurut saya main PS pun kalau memang itu masih dalam ruang lingkup waktu yang wajar, yang akhirnya kita nggak jadi keterusan, menurut saya itu penting, menurut saya itu akan berguna gitu. Karena ingat bahwa pada awalnya bukan kita yang melayani Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu yang melayani kita. Bukan kita yang dalam tanda kutip sok-sok berkorban buat Tuhan, buat kayak nih Tuhan ku persembahkan, tapi Tuhan lebih dahulu melayani kita. Tuhan lebih dulu berkorban segalanya, mengorbankan anaknya buat kita. Jadi aku percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus ada tujuannya yang jelas, tidak cuman asal dari mata manusia, dari mata orang terlihat baik saja, tapi kalau ujung-ujungnya di hati itu tidak menjadi berkat, tidak menjadi positif, menurut saya itu akan menjadi sama saja gitu. Jangan sampai pelayanan tuh malah jadi beban dan menjadi melelahkan buat kita.
Karena harusnya pelayanan jadi sebuah puji dan syukur, jadi sebuah waktu yang bisa kita luangkan buat kita get connected again with God, dengan anak-anaknya, dengan komunitas kita, dengan komunitas yang kita miliki, dengan tubuh Kristus, dengan teman-teman, dan dengan mungkin pastor, dengan siapapun yang kita miliki gitu. Sedikit banyak pesan ini juga saya ingin sampaikan untuk mungkin dalam tanda kutip kakak-kakak rohani, co-leader gitu, bahwa maksudnya ya itu tadi ya, maksudnya to do catch up with your cool member, it's important, tapi jangan sampai catch up terus tapi lupa gitu. Maksudnya jatuhnya malah kita terlalu lelah sehingga catch up yang harusnya jadi menyenangkan dan quality time itu tuh malah jatuhnya jadi satu hal yang melelahkan gitu. Malah jadi jatuhnya menjadi sesuatu yang tidak memberkati cool member kita, malah menjadi sesuatu yang jangan-jangan takutnya cool member kita nanti curhat ke kalian, ke cool leader, tapi malah gak nyambung gitu, malah jadi obrolan yang gak nyambung, yang gak nyaman gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, saya cuma pengen sharing bahwa sharing hari ini simple banget. Jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat. Istirahat itu normal, to take break itu normal, to say to your cool member, aduh sorry ya, mungkin minggu ini lagi gak bisa ketemu dulu, lagi physically capek, it's normal. Itu bukan sesuatu yang harus kita paksakan. To just say bahwa aduh sorry, boleh gak minggu ini saya gak di roster dulu untuk pelayanan, lagi physically capek dari kerjaan. Menurutku itu normal, menurutku itu manusiawi, menurutku itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip harus menjadi sesuatu yang aduh gak enak sama Tuhan atau gak enak sama teman-teman sepelayanan. Menurutku itu adalah hal yang normal, karena di Alkitab pun kita disuruh istirahat, di Alkitab pun ada selah yang artinya pause, yang artinya berhenti sejenak dan renungkan. Jadi itu sharing saya buat hari ini. Semoga sharing saya bermanfaat. Saya cuma mau tutup pakai Matius 4 ayat 4. Maaf kalau ayat ini saya ambil tidak sesuai konteks waktu itu, tapi entah kenapa beberapa hari ini ayat inilah yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sharingkan gitu. Mudah-mudahan ayat ini memberkati. Matius 4 ayat 4 itu kan tentang Tuhan Yesus yang lagi berpuasa kan. Lalu Tuhan Yesus tuh lagi dicobai iblis gitu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Itu kan jadi ceritanya Tuhan Yesus lagi dicobain iblis. Kalau kamu memang Tuhan, ubah dong roti ini jadi ubah dong batu ini jadi roti untuk kamu makan gitu. Saya benar-benar minta maaf kalau ini agak tidak nyambung dengan konteksnya gitu. Tapi somehow menarik saat ayatnya itu berbicara manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman gitu. Karena kita kadang suka terlalu fokus ke kata-kata setelah koma, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Padahal bunyi firman ini adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan begini bunyinya. Manusia hidup dari firman saja. Tapi ada bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. If you realize this verse, God wanna speak to us bahwa roti itu juga perlu loh. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Tapi kan bukan manusia hidup dari firman saja. Jadi
I hope we are on the same page. Jadi manusia hidup kan ada rotinya juga. Manusia hidup itu perlu roti plus firman, bukan kan bunyinya manusia hidup dari roti plus firman, bukan firman saja gitu. Jadi orang suka ingat bagian firmannya, tetapi orang lupa bahwa roti itu juga penting loh. Somehow yang saya dapat adalah, well, do your hobby itu penting loh. Just enjoy yourself itu penting loh. Untuk berhenti sejenak, untuk istirahat, untuk refresh lagi pikiranmu, itu nggak kalah penting gitu. Tapi itu kadang orang sering lupa di bagian itu gitu. Simply seperti yang tadi saya sharing gitu, bahwa yang terpenting contoh misalnya apa, aktif di gereja atau membaca Alkitab gitu. Yang terpenting bukan kamu bisa selesaiin Alkitab dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan, tapi kalau cuman baca dan selesai tapi kamu tidak paham dan kamu tidak mengerti, ya percuma. Karena yang terpenting adalah kamu mengerti, seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Kamu mengerti, kamu mengamini dan mengimani firman Allah, dan kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Thank you buat semua yang udah dengerin. I hope podcast gue hari ini bisa memberkati dan bisa berguna. Jangan lupa gue ada di YouTube dan Spotify. Silahkan DM ngobrol dan apapun itu. Atau kalau ada saran buat gue next harus bikin apa, silahkan kontak aja, santuy. Mari kita ngobrol-ngobrol. Dan ya itu tadi sih, walaupun ini mungkin masih banyak teman-teman yang di rumah aja, tapi tetaplah jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan terlalu capek dengan kerjaan lo. Gitu aja. Bye bye, thank you.